يا تواب تب علينا وسامحنا وانظر إلينا يا تواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat dan jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah memasuki malam nisfus Sya'ban, dan tidak akan lama lagi kita akan mendapatkan tamu yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan maghfirah. Semoga kita masih diberi umur sehingga bisa menuntaskan puasa bulan Ramadan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kali ini para sahabat KSM, izinkan saya untuk mengangkat sebuah tema yang begitu penting sebetulnya, dan untuk perjalanan kesempurnaan spiritual kita itu sangat memiliki peran yang signifikan, yaitu pengaruh setan dalam menghalangi kita untuk mencapai satu kemajuan dalam proses kesempurnaan spiritual. Karena setan ini merupakan penghalang yang paling penting yang menghalangi kita dalam mencapai kesempurnaan spiritual, di mana mereka ini mengelilingi hati kita. Tentunya para jamaah KSM itu pernah menyaksikan bagaimana Ka'bah itu ketika ditawafi, diputerin sama masyarakat Islam di Mekah sana. Mungkin ada yang sudah umroh, ada yang sudah pergi haji, itu pernah melakukan tawaf. Nah, Al-Quran itu menggambarkan bahwasanya hati kita itu ditawafi oleh para setan ini yang akan merayu kita. Sehingga apa? Hasilnya adalah jarang sekali manusia yang mau bersyukur kepada Allah SWT akibat rayuan dan bisikan setan. Dan mereka mendorong kita, walaupun setan itu tidak bisa memaksa, dia hanya bisa membisiki dan merayu. Adapun pilihannya ada di tangan kita. Kalau kita mau menuruti bisikan-bisikannya, akhirnya kita menjadi orang yang menentang Allah, na'udzubillah, menentang Rasulullah SAW, menentang kebenaran. Dan ayat 19 surat Mujadalah itu mari kita dengarkan. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Yang artinya setan itu begitu dahsyat, mengepung, mengelilingi, memutari hati manusia. Sehingga apa? Sehingga melupakan 100% sudah Allah Subhanahu wa taala dan melupakan zikir, tidak lagi mengingat Allah, tidak lagi mengingat Rasulullah. Akhirnya tenggelam dalam kebingungan dan tenggelam dalam ketidaksadaran, karena hatinya sudah dikuasai oleh mengingat dunia dan mengingat hawa nafsu, mengingat keinginan-keinginannya, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu dengan mengepung hati manusia dan ruh manusia akhirnya menyebabkan ghaflah. Manusia jadi lupa,
lalai daripada Allah Subhanahu wa taala yang pastinya nantinya mengakibatkan kerugian yang sangat dahsyat, kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu di ayat 21 surat Nur, mari kita dengarkan. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengikuti khutuwat, itu jamaknya khutwah, artinya langkah. Khutuwatun langkah-langkah. Khutuwat itu langkah-langkah. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah. Karena setan itu memang ketika dia merayu dan membisiki manusia, itu selangkah demi langkah. Tidak langsung spontan menjerumuskan kita kepada kesesatan, kepada kefasatan, tapi selangkah demi selangkah dan memakan waktu. Mungkin kalau bulan ini nggak bisa, bulan depan dia coba lagi, dia rayu lagi. Sehingga kita saksikan banyak sekali orang yang awalnya baik, kemudian selangkah demi selangkah menjadi orang yang begitu jahat, begitu orang yang begitu keji. Dia melakukan korupsi, dia melakukan penipuan, dia melakukan pencitraan agar dianggap baik. Tapi sesungguhnya hatinya sudah dikuasai, sudah dikepung oleh setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, kata barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya setan itu menyuruh manusia untuk melakukan fahsya dan kemungkaran. Di sini pesannya adalah bahwasanya langkah setan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan menyuruh fahsya dan mungkar. Itu pesannya. Dan semoga kita nanti memasuki bulan Ramadan, kita sudah bisa mengusir setan-setan yang mengepung hati kita, setan yang bertawaf di hati kita. Karena ketika kita masuk bulan Ramadan dan hati kita sudah cuci dengan air taubah, sehingga hati kita bisa bersih daripada kotoran-kotoran, daripada ghaflah, kotoran-kotoran dosa, sehingga kita menjadi tamu Allah di bulan Ramadan sebagai tamu yang baik, sebagai tamu yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan mengakhiri bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri, hati kita sudah kembali kepada fitrah, hati kita sudah kembali kepada kebaikan, hati kita sudah kembali kepada takwa dan keimanan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب يا تواب تب علينا واعف عنا فيما جنينا يا تواب يا تواب تب علينا وسامحنا وانظر إلينا